Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang manajemen transaksi. Video ini saya buat untuk UAS mata kuliah Teori Sistem Basis Data. Sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Radatul Fitri. Nomor BP 1911082012 dari kelas TRPL 2B Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi tentang manajemen transaksi. Saya membagi materi ini menjadi 4 bagian. Yang pertama, pendahuluan, berisi tentang penjelasan fungsi utama perintah, dan selanjutnya bagian kedua tentang komponen dan penerapannya, lalu yang ketiga tentang log table, dan yang keempat tentang recovery data. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Apa itu transaksi? Jadi transaksi adalah sebuah unit dari pengeksekusian program yang mengakses dan mengupdate data dengan menjaga konsistensi data secara terintegrasi dipertahankan. Transaksi dalam DBMS bertujuan untuk menggabungkan beberapa statement perubahan ke dalam database dan dianggap satu kesatuan. Jadi maksudnya di sini perintah eksekusi tersebut dilakukan semuanya atau tidak sama sekali, sehingga tidak terjadi ketidakkonsistenan data. Selanjutnya yaitu operasi transaksi pada Oracle. Ada dua, yang pertama commit, yang kedua rollback. Jadi commit ini berfungsi untuk menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan. Sedangkan rollback berfungsi untuk memberitahukan bahwa transaksi harus diulang karena adanya suatu kegagalan. Sebuah transaksi dapat menghasilkan dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama, jika dilaksanakan seluruhnya, transaksi tersebut telah di-commit dan database mencapai keadaan konsisten baru. Dan lalu kondisi kedua, jika transaksi tidak sukses, maka transaksi dibatalkan dan basis data dikembalikan ke keadaan konsisten sebelumnya, yaitu di rollback. Transaksi mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama yaitu menyediakan reliabilitas, dan yang kedua melakukan isolasi. Kita bahas satu-satu. Menyediakan reliabilitas di sini maksudnya adalah jika terjadi kesalahan pada salah satu statement, maka seluruh perubahan akan digagalkan sehingga data yang tersimpan benar-benar reliable. Reliable yaitu dapat diandalkan. Melakukan isolasi di sini artinya satu transaksi harus diproses satu persatu sehingga tidak ada kemungkinan dua program mengakses atau bahkan mengubah data sekaligus. Terdapat 4 komponen utama dalam transaksi untuk menjamin integritas data, yaitu atomicity, konsistensi, isolation, dan durability, yang biasa disingkat dengan ACID. Kita bahas yang pertama yaitu atomic. Semua operasi dalam transaksi harus bekerja secara utuh atau tidak bekerja sama sekali. Maksudnya atomik ini adalah suatu aturan di mana perubahan dilakukan secara keseluruhan atau tidak sama sekali. Sehingga jika di tengah transaksi terjadi kegagalan, maka seluruh perubahan akan dibatalkan dan dikembalikan ke kondisi semula. Kegagalan di sini bisa terjadi karena aplikasi, sistem, database, dan sebagainya. Contohnya, kita ambil dari kasus transfer bank. Kasus transfer di mana dari rekening A ke rekening B transfer sebesar 2.000.
Maka step yang dilakukan yang pertama, cek saldo A terlebih dahulu apakah mencukupi. Jika mencukupi, maka lanjut ke step 2. Jika tidak, maka transaksi selesai atau dibatalkan dan tidak ada perubahan sama sekali. Step 2, jika terpenuhi tadi yang step 1, kurangi saldo A sebesar 2000, selanjutnya tambahkan saldo B sebesar 2000. Nah, sudah selesai, perintah commit, telah terjadi perubahan data. Seluruh step tersebut harus digabungkan sehingga apabila setelah step kedua terjadi kesalahan, maka keseluruhan perubahan transaksi harus dibatalkan. Setelah transaksi berhasil, maka akan dilakukan commit. Kita kembali lagi ke komponen yang kedua, yaitu konsisten. Dampak dari eksekusi sebuah transaksi tersebut harus menjamin keadaan data yang konsisten. Berarti cara menjalannya konsisten maksudnya dampak dari kita melakukan sebuah eksekusi dalam transaksi harus menjamin keadaan data yang tetap konsisten. Selanjutnya komponen yang ketiga yaitu isolasi. Transaksi yang terjadi secara bersamaan. Setiap transaksi tidak boleh terpengaruh transaksi lainnya yang juga sedang berjalan. Pada prinsip isolasi, data yang sedang dilakukan perubahan tidak boleh diakses oleh lebih dari satu operasi yang melakukan perubahan. Sehingga jika ada operasi lain yang akan merubah, maka harus menunggu sampai transaksi yang berlangsung selesai. Contohnya, jika ada dua transaksi berlangsung bersamaan. Contohnya di sini ada transfer antara rekening A dan rekening B yang terjadi secara bersamaan. Alurnya yang pertama yaitu terjadi transaksi pertama yaitu transfer dari rekening A ke rekening B senilai 1000. Itu yang pertama kurangi saldo A terlebih dahulu, lalu tambah ke saldo B. Jika telah selesai, lanjut ke transaksi kedua, transfer dari rekening B ke rekening A senilai 2.500. Yang pertama dahulu kita kurangi saldo di B, lalu tambahkan saldo di A. Setelah itu commit. Demikian pentingnya isolasi, sehingga data tidak akan bisa diakses secara bersamaan oleh lebih dari satu operasi, sehingga dapat menghindari ketidakkonsistenan data. Misalkan tidak adanya isolasi, alur yang terjadi yaitu kurangi saldo A, tambahkan saldo B, lalu kurangi saldo B, tambahkan saldo A. Tapi ternyata ada kesalahan pada transaksi pertama, akibatnya data jadi tidak konsisten karena pada transaksi kedua itu datanya sudah diubah. Oke, kita lanjut ke komponen keempat yaitu durabilitas atau durability. Durability yaitu kemampuan DBMS untuk menyimpan data transaksi yang terjadi, sehingga jika terjadi kegagalan, DBMS menjamin bahwa data transaksi yang telah tersimpan tidak akan hilang. Banyak DBMS yang menuliskan log untuk suatu transaksi yang dapat digunakan ketika terjadi error pada hardware maupun software. Karena itu, data tidak akan hilang. Selanjutnya yaitu tentang log table. Log table ada dua metode logging. Yang pertama read log, yang kedua ada write log. Yang pertama yaitu read log. Read log itu transaksi akan mengunci entitas pada mode share.
Maksudnya di sini transaksi hanya bisa melakukan pembacaan. Read log ini dapat dimiliki oleh beberapa transaksi dalam satu waktu. Maksudnya bisa diakses oleh beberapa transaksi dalam satu waktu. Yang kedua yaitu write log. Transaksi akan mengunci entitas pada mode eksklusif. Maksudnya yaitu transaksi bisa melakukan perubahan dan pembacaan terhadap data. Tapi mode ini hanya dapat dimiliki atau dapat diakses oleh suatu transaksi pada satu waktu. Materi selanjutnya yaitu recovery. Ketika sistem crash, kemungkinan sistem sedang memproses beberapa proses transaksi dan membuka file untuk memodifikasi data. Jadi ketika DMS pulih dari crash, yang harus kita maintain yaitu yang pertama, DBMS harus mengecek keadaan dari semua transaksi yang sedang dieksekusi. Yang kedua, transaksi mungkin sedang berada di tengah-tengah beberapa operasi. Dalam kasus ini, DBMS harus memastikan atomicity dari transaksi. Yang ketiga yaitu DBMS harus mengecek apakah transaksi bisa difinalisasi atau harus di rollback. Terakhir yaitu tidak ada transaksi yang meninggalkan DBMS dalam keadaan inconsistent. Jadi ada beberapa teknik untuk membantu DBMS dalam merecovery dan memaintain atomicity dari transaksi. Salah satunya yaitu memaintain log dari semua proses transaksi yang terjadi dan menuliskannya ke dalam penyimpanan yang stabil sebelum memodifikasi database. Bagus. Yaitu memaintain log dari semua proses transaksi yang terjadi dan menuliskannya ke dalam penyimpanan yang stabil sebelum memodifikasi database. Baiklah, mungkin segitu materi dari saya. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu jadi transaksi itu merupakan bagian dari pengeksekusian sebuah program yang melakukan pengaksesan basis data dan bahkan juga melakukan serangkaian perubahan data atau pengupdatean data. DBMS yang kita gunakan harus menjamin bahwa setiap transaksi harus dapat dikerjakan secara utuh atau tidak sama sekali. Tidak boleh ada transaksi yang hanya dikerjakan sebagian, karena dapat menyebabkan inkonsistensi basis data. Untuk itu, transaksi selalu merubah basis data dari satu kondisi konsisten ke kondisi konsisten lainnya. Mungkin sekian saja dari saya. Referensi tertera pada layar. Terima kasih, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.